Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk lebih percaya. Dan kita akan belajar dari kisah Lazarus yang ada di Yohanes 11. Kita baca dulu ya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, di sini temanya adalah belajar percaya. Kisah Lazarus ini banyak hal yang akan kita pelajarin Bapak Ibu. Kita akan lebih belajar percaya kepada Tuhan. Nah, kisah Lazarus ini menceritakan bahwa Maria dan Marta itu mendatangi Yesus untuk segera datang karena Lazarus sakit. Namun yang terjadi adalah Yesus menunda kedatangannya yang membuat Lazarus itu mati selama 4 hari. Namun di sini mukjizat Tuhan terjadi, yaitu Lazarus dibangkitkan. Bahkan situasi ini menjadi lebih sulit saat Yesus harus kembali ke Yudea, di mana tempat itu adalah tempat yang berbahaya buatnya dan para muridnya. Murid-muridnya takut, bingung, dan mulai ragu. Tetapi di tengah-tengah keraguan mereka, Yesus berkata, supaya kamu dapat lebih percaya. Artinya bahwa di tengah situasi yang sulit, kita harus lebih percaya kepada Tuhan, bukan malah menjauh dari Tuhan. Karena dengan situasi yang sulit, ini juga akan membentuk kedewasaan kita, akan membentuk iman kita untuk lebih percaya kepada Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu, ada 3 hal yang bisa kita pelajari, bahwa kita belajar percaya di saat Tuhan kelihatan terlambat. Mungkin di sini Maria dan Marta juga berkata, Tuhan, kenapa Engkau tidak cepat datang sehingga saudaraku mati? Nah, kita pun juga sering seperti itu Bapak Ibu. Kita sudah berdoa, mungkin kita sudah berharap penuh apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita doakan supaya dijawab, dan ternyata jawaban Tuhan gak datang-datang. Dan kita merasa bahwa Tuhan terlambat menolong kita. Padahal keterlambatan itu bukan berarti Tuhan itu meninggalkan kita Bapak Ibu. Tetapi di saat penantian, di saat kita menunggu jawaban doa kita, di saat itulah Tuhan sedang bekerja dengan caranya dan waktunya Tuhan. Seringkali Tuhan memakai proses menunggu untuk membentuk karakter kita, untuk melatih kesabaran kita, untuk supaya kita lebih bergantung kepada Tuhan. Jadi jangan cepat kecewa Bapak Ibu kalau sampai saat ini Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Tetapi ternyata di saat kita menunggu, banyak hal yang harus kita lakukan. Dan itu membuat kita lebih percaya, lebih dekat kepada Tuhan, dan lebih bergantung kepada Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua, kita juga belajar percaya saat dimana situasi itu tidak masuk akal. Voltaire juga mengatakan bahwa iman terdiri dari percaya ketika hal itu di luar kemampuan akal untuk percaya. Artinya iman sejati itu sebetulnya muncul saat keadaan ini tidak masuk akal Bapak Ibu. Secara logika sudah selesai, Lazarus sudah mati, terus udah tidak ada harapan, dan semua orang juga berpikir bahwa itu mustahil. Tetapi Yesus itu melampaui akal logikanya manusia. Iman itu bukan seberapa besar kemampuan kita, tetapi iman itu seberapa besar percaya kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, belajar percaya adalah proses seumur hidup Bapak Ibu. Dan di sini Tuhan membawa murid-muridnya ke dalam situasi supaya iman mereka menjadi lebih dewasa, iman mereka bertumbuh. Begitu juga dengan kita, sama Bapak Ibu. Kadang Tuhan mengizinkan kita melewati proses pergumulan, proses penantian, bahkan proses air mata, proses kegagalan. Siapa yang gak pernah gagal Bapak Ibu? Itu semua bukan untuk menghancurkan kita, tetapi membuat iman kita lebih dewasa. Dan biarlah kita percaya kepada Tuhan di saat situasi tidak baik-baik dan di luar akal pikiran kita.
Yuk kita belajar percaya kepada Yesus, walaupun itu di luar jangkauan pikiran kita. Terima kasih, Tuhan Yesus